Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara pemupukan tanaman cabai yang ada di pot menggunakan 3 bahan. Pemupukan itu harus rutin diberikan setelah cabai berusia 1 minggu ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai cabai di dalam pot, harus konsisten memberi pupuk agar pertumbuhannya lebih cepat dan cepat besar. Bahan-bahannya 3 bahan. Yang pertama adalah molase, yang kedua adalah pupuk NPK Mutiara 1616, dan yang ketiga adalah pupuk kalsium dari pabrikan yang bernama Kalsinut. Pertama-tama kita siapkan wadahnya nanti untuk pengocoran. Nah, inilah ya pupuk kalsiumnya. Mari kita buka dulu. Nah, ini pupuk Kalsinut dari Bisitani. Kalsium adalah unsur hara esensial yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel tanaman yang kuat, pengaturan transportasi nutrisi dalam tanaman, dan meningkatkan daya tahan terhadap stres lingkungan. Jadi pupuk Kalsinut itu manfaatnya juga banyak. Kalsinut efektif untuk menguatkan sel pada tanaman, membantu mencegah kerontokan saat tanaman memasuki fase pembuahan dan pembungaan, meningkatkan pembentukan bulir dan biji-bijian, serta mencegah terjadinya kebusukan pada tanaman. Kalsinut ini sangat cocok untuk tanaman tomat, cabai, terong, dan yang lain-lain. Padi juga bisa, jagung juga bisa. Nah, itulah ya manfaat dari pupuk Kalsinut. Dan yang ini adalah pupuk NPK Mutiara 1616. Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Setiap unsur hara di dalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ketiganya merupakan unsur hara makroprimer karena paling banyak dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur N atau nitrogen. Pupuk NPK itu kan 3 unsur hara ya. Yang pertama nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi pupuk ini tidak asing lagi bagi para petani atau pecinta tanaman di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman belum memiliki pupuk NPK, silahkan beli di toko pertanian. 1 kilo itu harganya cuma 16.000 di tempat saya. Dan yang ini adalah pupuk, ini adalah molase atau tetes tebu asli. Penambahan molase ke dalam tanah akan merangsang pertumbuhan organisme tanah, sehingga struktur tanah menjadi lebih baik, retensi air lebih baik, dan erosi tanah berkurang. Saat karbohidrat terurai di dalam tanah, molase akan meningkatkan kesehatan mikroorganisme di dalam tanah. Dan masih banyak lagi manfaat molase untuk menyuburkan tanaman. Di samping itu, molase atau tetes tebu bisa digunakan sebagai campuran untuk pembuatan kompos dan pembuatan pupuk organik cair. Nah, itulah ya ketiga bahannya. Dan ini kita sediakan air sumur nanti buat pengocoran untuk tanaman cabai yang ada di pot.
Kebetulan tanaman cabai saya itu berusia kurang lebih 1 bulan dan sudah beberapa kali saya pupuk, dan ini kapasitasnya wadah itu kira-kira 4 liter ya. Cara aplikasi pupuk kalsinut itu dengan 2 metode. Yang pertama metode spray dan yang kedua metode kocor. Saya suka menggunakan sistem kocor. Untuk 3 liter air kita berikan setengah sendok makan pupuk kalsinut sebagai pupuk kalsium agar nantinya pohon cabai tidak rontok. Dan pupuk NPK nya kita beri 1 sendok makan untuk 3 liter air. Dan molasenya kita beri 1 sendok makan. Karena ini molase asli ya, jadi sangat kental teksturnya. Cukup 1 sendok makan sudah cukup. Ini konsumsi per 3 liter air. Jadi kalau teman-teman tanaman cabainya banyak, bisa dilipat gandakan. Mari kita berikan air. 1, 2, 3, sudah 3 liter ya. Dan kita aduk secara merata sampai larut. Ini sangat bagus ya untuk pertumbuhan cabai. Untuk tanaman tomat juga bisa, terong juga bisa. Kita aduk sampai larut, sampai homogen. Nah, sudah larut, mari kita aplikasikan ke tanaman cabai. Nah, inilah tanaman cabai saya yang berusia kurang lebih 1 bulan lebih. Ini pertumbuhannya tidak rata ya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan yang ini itu nanamnya agak belakangan, makanya agak kecil. Dan mari kita siramkan ke tanaman cabai. Per tanaman kita kasih 2 gelas saja ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Ini aplikasi interval pemberian 1 minggu 1 kali ya, diberikan secara rutin. Ini mulai muncul bunga di atas itu tapi masih sedikit. Ini ada tumbuhan bayam ya di dalam pot, lumayan nanti buat sayur. Bayam itu sangat mudah tumbuh kok ya teman-teman, tanpa kita menanam itu pun bisa tumbuh. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.